Kejarlah ilmu ke ujung dunia. Tidak peduli berapa usiamu dan dimanapun kamu berada, kalau bisa teruslah belajar. Karena hidup adalah proses pembelajaran yang tidak pernah berhenti. Celoteh edisi kali ini kita akan menemui seorang diaspora Indonesia yang walaupun sudah tinggal di luar negeri, tapi dia tetap belajar dan melalui universitas terbuka. Yuk, celoteh! Ahoy sahabat celoteh, hari ini saya bertemu dengan seorang diaspora Indonesia. Walaupun dia udah menikah. Iya, udah menikah. Sudah ya? Sudah, alhamdulillah. Amin, udah halal. Udah halal, Kak. Tapi tidak menghentikan cita-citanya untuk belajar. Iyalah, kan nggak tahu usia belajar itu nggak apa-apa. Nggak mengenal usia ya. Dan yang dipilih oleh Ariana Frank adalah universitas terbuka. Iya. Kenapa? Ya karena kan saya di sini kerja full time ya Kak. Jadinya kalau mau sekolah di sini pun nggak memungkinkan gitu. Karena kan aku harus ke kampus misalnya dan aku kerja full time. Jadinya di universitas terbuka ini dia lebih gimana ya? Lebih fleksibel. Jadi aku bisa kerjain pas udah pulang kerja, apa pas aku day off, aku bisa kerjain. Dan itu semua online. Semua online. Tugas online, diskusi online, terus materi kita juga dapatnya online juga. Lewat Zoom atau? Enggak sih, kita ada webnya sendiri. Tapi kadang kalau sama teman-teman sesama mahasiswa kita bisa Zoom, kayak ngobrol masalah diskusi, masalah materi kayak gitu. Tapi sesama mahasiswa. Teman-teman mahasiswanya itu mereka pada domisili di Indonesia atau? Ada di Indonesia, ada juga di Hong Kong. Hong Kong aku juga kenal ada. beberapa student di Hong Kong sama satu jurusan sama aku. Jadi kita dari mana-mana. Yang dari Ceko kakak tahu ada 2 orang lagi ya? Aku sama Danti, terus sebenarnya Kak Ucita juga. Ucita juga ya? Ucit, kejarlah pendidikan. Iyalah, why not kan? Kalau masih bisa mah. Kamu ambil apa? Aku ngambil jurusan itu sastra Inggris. Tapi yang bidang minat terjemahan. Minat terjemahan. Oke, jadi nanti mau jadi translator gitu? I don't know. Nggak tahu kan, who knows. Belajar gitu. itu nggak perlu tahu mau jadi apa. Minimal iya kan, belajar dulu aja. Pasti kepake kok. Namanya ilmu itu nggak akan kebuang. Iya sih, that's kan? what I believe kan. Tapi kenapa memilih sastra Inggris? Ya mungkin karena dulu kan tinggal di Australia, jadi bahasa Inggrisnya udah lumayan gitu. Terus kayaknya aku bisa nih kalau sastra Inggris bisa sampai lulus kayaknya. Kalau something else, matematika or something else that I don't know. Matematika janganlah. Iya, mungkin kan aku nggak bakal selesai malahan. Jadi mending ya udahlah yang sekiranya aku bisa yaitu. Tapi di universitas terbuka pilihan untuk mata jurusan kuliahnya itu banyak nggak sih? Banyak sih, cuma kalau kayak pendidikan, kayak misalnya buat guru itu nggak ada. Oh, kayak IKIP ya, kayak untuk menjadi guru itu nggak ada. Kayak misalnya pendidikan bahasa Inggris itu nggak bisa ambil. Nggak bisa ambil. Nggak. Jadi ambilnya yang sastra Inggris. Iya, yang ada aja, yang available. Nah itu porsinya jadi memang secara jarak jauh semua ya. Iya. Tidak pernah dituntut untuk ketemu muka atau apa nanti gitu. Sebenarnya setauku ya, kalau kata Kak Ucita, kalau di sini muridnya itu ada minimal 4, itu kita bisa ujiannya di sini. Tapi gitu. kalau tapi kalau muridnya cuma 1, 2 itu harus pulang ke Indo buat ujian. Ujiannya itu nanti setiap semester atau gimana nih? Berarti setiap semester ada alasan pulang dong. Iya, cuma kan ya kalau bisa, kalau enggak kan ada kerjaan juga Kak. Iya, nah itu apakah ada dispensasi nantinya? Yang buat mana? Yang untuk supaya ujian tidak di Indonesia.
Iya, karena di sini muridnya udah 4. Jadinya 4. bisa di embasi aja, bisa di KBRI ujian. Oh, oke. Jadi sudah ada 4 orang Udah, ya? ada Puji juga, Puji. Oh, Puji juga. Wow. Nanti suatu saat kita kumpulin bareng-bareng ya. Student UT di Ceko gitu. Nah, sekarang udah semester berapa? 5, masuk semester 5. Jadi setahun lagi. Kelar. Iya, tahun ini sama tahun depan kelar, insya Allah. Nggak kerasa ya? Cepet, dari 2000, 19 ya. 2019, ini 2000, Iya, ini kan udah 4 tahun ini udah tahun besok. ketiga ya. Iya. Nggak kerasa. Nggak kerasa. Aku juga kadang tuh juga mikir lanjutin nggak. Kadang kan pasti gitu, ada perasaan aku bakal pakai ini apa enggak. Tapi ya udahlah, orang namanya kuliah, sekolah mah dapat ilmu kan pasti dapat aja lah, meskipun sedikit atau banyak. Jadi nggak apa-apa, lanjut aja. Kalau udah sampai tengah, masa mau stop sayang toh. Benar. Nah, kesulitan mengikuti universitas terbuka, apalagi berada di luar negeri ya. Itu apa sih? Dan kerja lagi, ya kan, itu masalahnya. Itu bagaimana cara tantangannya apa sih? Paling buat aku ya Kak, paling gede tuh motivasi sih. Motivasi. Sama biar nggak males. Ya, karena itu susah sih, kadang tuh udah capek kerja, terus ada diskusi, ada tugas belum selesai, kan mau nggak mau dikerjain. Belum ada urusan rumah tangga. Aduh, ribet. Apalagi kalau pas ada ribut-ribut dikit. Ya kan, jadi terus kan dia ada kalau tugas, diskusi atau kuis, dia kan ada tenggang waktu. Jadi kayak udah nih seminggu ya, selesai seminggu. Tapi kan seminggu itu kita juga ada full time job, kita di rumah ada aja yang dikerjain kan. Jadi paling susah sih buat aku numbuhin motivasi biar nggak males buka laptop terus ngerjain kayak gitu doang. Untuk motivasi diri, karena kan tidak beda kalau misalnya kita bertatap muka langsung, itu kan kita mau nggak mau harus ada dimotivasi dengan ada kewajiban untuk absensi, kemudian ada dosen, kemudian kita langsung berinteraksi. Sebenarnya kata aku lebih gampang kalau kita tuh ke kampus, karena ya jam segini gue ada kuliah, masuklah ke kampus gitu. Ini tuh enggak, ini kita sendiri. Untuk kakak pribadi kakak itu mungkin old school ya. Iya. Makanya kalau kakak bayangin sekarang anak-anak sekarang karena pandemik ini sekolahnya tuh lewat Zoom, aduh kayak kakak bakal jadi goblok deh. Karena kakak itu harus yang belajar itu harus ketemu langsung. Itu nggak dapet feel-nya. That's true lah, itu benar sih, karena aku juga di sini kan dulu les bahasa Ceko, itu kan face to face, itu better daripada les bahasa Ceko. Apalagi bahasa Zoom. Terus kadang ini nggak nyampe deh, nggak ngerti ya. Harus lihat gitu, harus ketemu langsung. Tapi ya udah, karena ini universitasnya di Indo, lebih gampang, mungkin bahasanya lebih masuk atau apa gitu. Nah, kalau kan di sini ada empat pelajar ya, itu apalagi kayak Danti ambil sama sastra Inggris. Iya, Danti sama. Apa kalian juga kadang-kadang saling kayak kerja kelompok, belajar bareng atau gimana? Jarang sih. Jarang, karena tempatnya juga kesibukan masing-masing ya. Iya, rumah aku jauh, jadinya jarang ke Praha. Nggak terlalu jauh kok. Kalau naik bus kan 1 jam gitu, jadi gitu. Jadi jarang sih, paling ketemu tuh kalau pas ujian gitu. Udah ketemu bareng-bareng ujian, bareng di KBRI. Nah, gitu menurut doang. kamu pendidikan itu apa sih? Ya kewajiban sih kata aku, yang ya terserah sih, masing-masing individu pasti beda kan opininya. Apa ini kamu mengambil universitas terbuka ini sebagai balas dendam karena dulu nggak sempet kuliah atau gimana? Enggak, balas dendam nggak ada lah, balas dendam. Enggak, bukan balas dendam. Maksudnya ada, aku adik kan dari sekolah di Magetan, kemudian pindah ke Australia. Iya, dan itu aku belum S1 memang. Jadinya sebenarnya dulu tuh nggak kepikiran mau sekolah lagi, karena kan di sini aku udah settle, udah kerja. Maksudnya cari apa lagi, udah cukup gitu kan. Terus mikir-mikir ya nggak apa-apa kalau ada chance. Siapa sih yang kasih ide pertama? Yang kasih ide sebenarnya Kak Ucita.
Ucita, duta pendidikan. Kak Ucita tuh kayak ngasih tahu mau nggak gitu. Aku bilang, oh iya sih Ria juga belum S1, jadi ya kenapa enggak. Terus kita juga di Ceko kan, kalau misalnya one day gitu Ria pengen kerja di kantor kan pasti tuh require degree. Itu staf KBRI lagi cari. Iya ya, tapi aku belum bisa nyetir jadinya kayak nggak bisa. Ya. Karena harus punya driving license. Oh gitu, kakak belum malah nggak ngelihat. Kalau kakak sih udah kalah di usia. Oh ya, minimal berapa emang? 35 ya terakhir maksimal. Oh, aku hampir. Ya tua. Iya. Terus apa itu setelah Ucita kasih saran kamu terjun? Iya, terus aku bilang sama ibu di rumah gimana? Ya nggak apa-apa lah kalau kamu Ibu mau. siapa ini? Ibu mertua? Ya atau ibu aku. Yang di Indonesia. Di Indonesia. Malah didukung dong. Iya, katanya ya nggak apa-apa kalau kamu bisa bagi waktu kan itu nggak cuma ya udahlah sekolah ngerjain seadanya kan juga nggak kayak gitu juga. Kita mesti bagi waktu, maksudnya we do our best lah, nggak cuma yang datang absen terus nggak ngerjain tugas sama sekali kan juga nggak kayak gitu. Berarti lingkungan mendukung. Ya. Suami? Oh, he supported. Dia sangat mendukung. Kadang dia nanya. Daripada istrinya nggak ada kegiatan terus marah-marah terus ya? Iya, ya. Mungkin gitu kan aku ngerjain. Terus dia di sampingnya main PS. Jadi dia ini ya tenang. Dia juga main gitu. PS. Dia ngambil S1 PS. Iya benar. Kata dia nggak apa-apa ya kalau kamu mau sekolah bisa bagi waktu mah ya nggak apa-apa, terserah aja. Pokoknya dia jangan gitu. lupa tugas-tugas yang lainnya, kerjanya, semuanya. Iya, yang penting kerja terus ya udah gitu aja. Kalau di rumah mah kita berdua jadinya nggak cuma aku doang ngerjain semua hal ya kali. Iyalah. Emang ini tahun berapa? Iya kan. Nah kalau kita ambil langkah ke belakang, dulu waktu kamu sekolah SD, SMP, SMA, ranking berapa? Nggak pernah ranking, sumpah. Aku tuh dulu bukan yang mahasiswa pinter, aku tuh selalu kayak ya udah tengah-tengah aja. Siswa yang tengah-tengah. Tengah-tengah nggak pernah. Kakak hampir selalu apa itu buncit. Buncit apa? Paling akhir. Oh ya? Iya. Itu kayak adik aku tuh. Iya. Dan nanti waktu di mahasiswa baru kakak naik gitu ya. Kakak lulus cum laude. Wah, congratulations. Oh, udah lama deh tahun 9. Tapi kan nggak apa-apa. 9 berapa itu lulus 99. Jadi udah lama. 99. Aku berarti 6 tahun. Makanya. Ya Allah. Yang malu kakak nih. Tapi nggak kelihatan kok. Thank you. Well, anyway apa itu, jadi kamu ketika sekolah itu malah biasa-biasa aja ya? Aku tuh biasa-biasa aja, nggak pinter. Tapi waktu dulu juga menyontek. Kamu suka sekolah nggak? Oh, kakak juga nyontek. Tenang lah, itu semua suka orang sekolah. Kayak sekolah ya udah sih kewajiban aja, kebiasaan nggak sih bangun pagi sekolah. Tapi seneng nggak kayak misalnya belajar, dan emang dari dulu suka bahasa Inggris atau gimana? Ibu kan guru bahasa Inggris. Oh. Jadi ibu tuh dulu punya kursusan gitu, Kak, di rumah punya les-lesan bahasa Inggris. Jadi aku tuh nggak tahu umur berapa, tapi aku selalu ngikut gitu, duduk paling belakang. Sekalian dengerin. belajar ya. Iya, sekalian ya nggak tahu itu masuk apa nggak, karena aku masih kecil juga kan. Jadi ya ikut-ikut aja gitu. Oke, dan ketika lulus SMA, kenapa kok tiba-tiba memutuskan ke Perth ya, Australia? Iya, karena aku nggak masuk senam PTN. UMPTN, itu UMPTN. kalau angkatan kakak UMPTN, nggak tahu angkatan kalau kamu. aku senam PTN. Ya itulah, pokoknya apa itu perguruan tinggi negeri ya. Iya. Oh gitu. Nggak lulus, aku daftar keperawatan di UB. Sedih banget. Oh gitu, nggak lulus. Nggak lulus. UB Brawijaya ya. Nah kemudian kenapa? Kamu dari Magetan ya? Di Magetan, terus kakak kasih ide deh, kenapa nggak sekolah aja di Perth, itu ada kayak itu bukan S1, belum kayak apa sih Kak, sertifikat gitu loh. Jadi kursus. diploma. Before kursus jadi lebih praktikal iya, ya. lebih praktikal before diploma gitu. Jadi dan ambil kursus apa itu waktu itu? Aged care. Healthcare. Aged care. Jadi kayak ngurusin manula kayak gitu. Itu it's a good job loh. It's Very a good needed job loh. and it's a hard job. It is. karena kerjaannya itu selain harus memperhatikan obat-obatan mereka, kesehatan mereka, juga kebersihan mereka. Iya Kak, semuanya kan, dan sampai ganti pampers semuanya, mandiin.
Iya kan? all. Dan juga sampai ke secara psikologis harus ngajak dia ngomong. Iya, sedih sih. Dapat kadang. warisan nggak? Enggak lah. Ada loh. Iya, Ada tapi- kan? Ada kan, pernah dengar nggak cerita Tapi- teman-teman yang itu? Tapi sebenarnya nggak boleh sih kalau kita worker terus kita nerima sesuatu dari mereka manula yang kita. Tapi pernah kan? Aku nggak pernah. Oh, anak yang baik. Aku dulu masih umur 21 pas itu sekolah itu, jadi masih polos gitu, jadi nggak ngerti. Oh gitu. Cuma kerja sesuai aturan aja udah. Oh berarti awalnya itu ngikut kakak. Nggak ngikut kakak, dikasih saran kakakku di Indo. Kakak di Indo. Jadi aku ke Australia sendirian. Oh gitu. Nggak ada siapa-siapa. Kamu deket nggak sih sama kakak? Deket. Ada berapa kakak adik kamu? Aku punya kakak cowok 1, adik kembar. Ada yang 2 kembar? Cowok. Oh. Adikku cowok 2. Berarti kamu istilahnya di tengah lah ya? Iya, jadi ya sama mereka ya deket, curhat, ya ngobrol semuanya. Ngobrol semuanya, begitu. Percintaan, Semua keuangan, tahu. Semua tahu. kerjaan tahu. Tahu semua ya. Kakak ada video, Dek. Video apa? Masa video apa? Ya, Teenage Mutant Ninja Turtle. Ini ya. Halo, nama saya Arga, saya adalah kakaknya Ariana. Ariana itu gimana ya? Dia itu di keluarga adalah satu-satunya cewek ya, jadi bisa membantu menengahi ketika ada masalah keluarga, misalnya kayak adik saya berantem atau bagaimana. Perlu diketahui bahwa saya punya adik, atau Ariana itu punya adik, dan dua-duanya cowok, itu kembar. Nah, jadi si Ariana ini tengah-tengah antara saya dan adik saya yang kembar itu. Jadi ya cukup bagus sih, Oh, ya maksudnya ampun. cukup ceria orangnya, bisa menengahi permasalahan antara misalnya pertengkaran di adik kembar saya begitu. Pengalaman masa kecil ya, gimana ya pengalaman masa kecil itu? Malah sebenarnya gini sih, saya sejak SMA atau waktu adik saya itu masih kelas 6 SD, pada saat itu kelas 5 SD, kita udah tinggal terpisah ya. Jadi saya di Solo dan dia ada di Makassar pada saat itu. Dan sejak itu kita terpisah terus sampai pada akhirnya kita benar-benar bareng di Australia. Jadi kita berjuang bekerja dan di Australia. Bagaimana susah senangnya di Australia mencari pekerjaan dan lain-lain. Nah, jadi waktu di Australia itu cukup punya banyak kenangan. Tetapi ketika di Indonesia kita udah terpisah sejak SMA. Saya SMA, dia mungkin kelas 4 atau kelas 5 SD. Jadi nggak terlalu banyak pengalaman ya, maksudnya pada waktu masa kecil. Jadi tinggal berjauhan itu udah emang dari dulu gitu. Dan kebetulan aja ketika di Australia kita tinggal bersama. Nah, jadi di Australia itu cukup kita punya pengalaman dan memori ya, kenangan yang bagus. Aku di Australia bagaimana susah senang di sana. Pada saat itu pun kita sempat waktu itu ngekos di sebuah rumah dan rumah itu terbakar. Dan itu benar-benar yang parah banget gitu. Benar saya kehilangan semua barang-barang saya dan juga untungnya kan kalau uang itu semua ada di rekening bank ya, jadi nggak ada masalah. Hanya saja pada saat itu paspor saya sempat terbakar. Dia harus ke Sydney kabarnya. Dan itu pengalaman yang belum tak terlupakan ya, pada waktu rumah itu terbakar. Dan kita berdua adalah satu-satunya yang ngekos di situ gitu. Jadi ya udah. Jadi kalau ditanya rindu atau enggak ketika tinggal berjauhan, jadi menurut saya sih biasa aja ya. Juga sudah ada WhatsApp, Iya sih. sudah ada namanya video call jarak jauh, sudah ada telepon yang gratis melalui internet. Jadi biasa aja. Kalau mungkin dulu ya mungkin akan rindu, tapi kalau sekarang sih biasa aja. Nah, untuk harapannya untuk Ariana yang sedang mengikuti kuliah ya di Universitas Terbuka, semoga aja sukses, semoga segera lulus dan sertifikat atau ijazah dari Universitas Terbuka tersebut bisa berguna ketika mencari pekerjaan. Ya, semoga di Republik Ceko juga bisa selalu diberi kebahagiaan bersama kekasihnya, bersama pasangannya. Semoga selalu bisa diberi keselamatan, kesehatan juga tentunya ya, dan rezeki yang cukup lah. Itu aja sih. Salam buat Ariana yang ada di Republik Ceko.
Kok bisa? Kok bisa dapet video itu coba? Bisa dong. Wah, keterlaluan. Malu banget. Kok malu, kok bisa kebakar rumahnya itu Ya gimana Allah, ceritanya di Kak. Perth itu? Itu ya, itu aku inget banget ya. Pas itu ceritanya aku baru pindah, aku baru tinggal di rumah itu kayaknya 5 bulanan. Sama kakak juga waktu itu? Kakak tuh datang baru. Baru juga? Jadi aku tuh setahun di Perth itu aku sendirian. Mm-mm. Terus dia datang pokoknya tahun berikutnya kayaknya. Terus dia datang kan, terus aku pas itu nggak di rumah, pas itu aku di rumah, di tempat kerja. Nah aku kan di situ tinggal sama Kak Yuli. Kak Yuli tuh orang Indo juga, Orang Indonesia dan juga. dia emang tinggal di Australia udah Di lama. Perth banyak orang Indonesia. Oh, banyak banget. Australia. Terus? Dia suaminya orang Jepang, anaknya lucu-lucu banget. Kok malah bicarain Oh anaknya? iya, sorry. Back to topic. Jadi, itu aku ditelepon kan, aku di tempat kerja. Dia bilang, "Ria, nanti pulang kerja langsung pulang ya." Aku bilang, "Kenapa, Kak?" Pulang aja udah langsung, jangan mampir kemana-mana," kata dia gitu. Oh ya udah pulang tuh lagi jalan dari bus stop ke rumah itu udah malam kan, itu jam 8 apa setengah 9 malam gitu. Tuh udah banyak mobil polisi, terus PMK, pemadam kebakaran. pemadam kebakaran udah rame banget, terus neighbornya kan juga pada di luar ngeliatin kenapa gitu kan. Aku ngeliat rumah ada yang kebakaran, tapi kan nggak ngerti. kepikiran kalau itu rumah Kalau itu kamu. tempat kita tinggal kan, terus udah nyampe, emang itu rumah kebakaran. Tapi aku tuh kayak nggak bisa ngomong, kayak ya udah speechless. Terus kayak matung gitu. Terus Kak Yuli dateng. Waktu itu Kenji anak pertamanya tuh masih umur setahunan, masih kecil gitu. Dia gendong Kenji kan, dia bilang, "Ri, ini gendong Kenji dulu, aku mau di interview gitu." Dia tuh karena itu mungkin nggak banyak case ya rumah kebakaran, jadi itu ada kayak orang Dari polisi atau dari reporter? Ada dua, ada polisi juga, ada reporter juga, karena itu masuk TV. Karena pengen tahu kenapa kebakaran ini dicari tahu ya. Jadi di situ aku gendong Kenji yang lagi nangis sambil ngeliatin aja, udah nggak ada yang kasih info. Ini tuh kebakaran tadi, apinya dari mana itu belum. Jadi udah lama gitu, udah selesai kan dia interview, dia bilang, "Iya Ria, apinya dari kamarmu." Aku bilang, "Lah kok bisa di kamar Ria, kan nggak ada apa-apa, nggak ada korek api, nggak ada lilin, I don't smoke kan, nothing gitu." Terus katanya, "Iya itu tadi kan kamu kayak ngecas laptop. Nah itu katanya electrical fault," kata dia gitu. Oh, korslet. Korslet, karena Jadi, itu rumah. kemudian kamu nggak bermasalah waktu itu? Karena kan awalnya dari korslet di laptop kamu. Ya kan aku nggak tahu, itu bukan salah aku dong kalau electrical fault. Berarti Kalau aku berarti ada. insurance yang menanggung semuanya ya. Nah itu rumah itu ngeren Kak, mereka kayak Kak Yuli sama suaminya tuh ngeren rumah itu, dan rumah itu emang rumah tua gitu loh. Jadi semua tuh kayu, kayak apa, lantainya semua kayu, terus dindingnya tuh bukan dinding batu bata itu loh. Jadi semua jadi gampang kebakar. Terus juga itu bukan salah aku, karena mulainya dari kamar aku, tapi emang bukan salah aku kan. Jadi ya aku nggak tahu mereka dapat insurance atau enggak. Cuma barang-barang mereka kayak TV, hilang kayak semua. sofa, nggak ada. Barang kamu? Nggak ada yang. Nggak ada yang selamat? Nggak ada. Habis. Semua. Barang kakak juga sampai paspor tuh ya? Barang kakak ya juga habis karena dia paspornya taruh tas. Nah paspor aku bawa pas hari itu. Oh gitu, kamu beruntung dikit ya? Iya, nggak perlu ke sini bikin paspor baru kan, paling enggak gitu. Tapi ya udah sejak hari itu ya aku cuma punya baju yang aku pakai, tas sama ya udah semua tuh nggak ada, habis semua. Oh wow, itu betul-betul pengalaman yang nggak bisa dilupain. Wah itu gila sih, itu kayak aku tuh kayak di TV kayak itu loh Kak, Peduli Kasih, tahu nggak sih? Di sekolah itu ya, dari sekolah tuh dikasih voucher ya kan. Terus dari teman-teman sekolah tuh ngasih baju mereka gitu, kasih. Sumpah demi Tuhan itu kayak di TV kayak Peduli Kasih gitu. Malu. Tapi lihat kedekatan mereka, kepedulian mereka menyentuh juga ya. Iyalah, maksudnya kan itu juga aku kan udah selesai sertifikat 3 yang 6 bulan. Itu kan kebakar. Jadinya aku bilang kan harus bikin lagi dong yang baru. Aku bilang ke sekolah, "Ini sertifikat 3 aku kebakar, bisa dibikinin lagi nggak?" Nah, mereka tahu kan tahu itu kan musibah, dan aku kan international student, jadinya ya mereka bantulah sedikit-sedikit. Mereka ngebantu. Teman-teman juga pada Habis itu cari pindahan. Itu aku pindah tuh udah ke ini loh Kak, kedua kali. Kedua kali. Jadi pertama itu aku kan waktu nyampe di Australia,
Itu aku dicariin kayak tempat tinggal sama orang Australia dari sekolah kan. Udah tinggal di situ. Tinggal di situ tuh baru 4 bulanan. Terus aku tuh kena rampok. Oke. Jadi kan aku takut karena Berarti kamu memang nggak jodoh sama Australia iya, kayaknya. aku tuh ya ampun aku tuh sial mulu hidupku di Australia. Tapi ya? balik lagi ntaran juga. Balik lagi. Iya. Nah, anyway abis itu ketemu Kang Mas Frank ini di mana? Ya di Australia. Oh, berarti tidak semua Australia itu menyebalkan. Iya, kan? maksudnya kan udah bad experience. Terus waktu itu udah selesai sekolah, terus mau bikin working and holiday visa kan. Terus aku mikir mau kemana, mau ke Melbourne apa Sydney kan sebenarnya bisa. Ya udahlah kepet lagi mah udah ada temen, udah ada Kak Yuli, udah ada orang yang aku kenal dan Perth gitu. nggak terlalu jauh dari Indonesia. Iya, terus ketemu suamiku di sana. Suami waktu itu kerja di situ. Suami sekolah. Sekolah juga. Iya. Oke. Kemudian setelah itu berapa tahun akhirnya pindah ke Ceko tuh? Hampir 4 tahun Di Australia sama suami. proses pacaran ya. Ya pacarannya cuma 8 bulan Langsung terus kita nikah, menikah. langsung halal. Iyalah gitu dah. Maksudnya ya nggak cepet-cepet tapi udah. Berarti gitu. sempat tinggal sebagai suami istri di Iya. Australia. Iya. Oke. Berarti menikahnya semua di Australia. Iya. Tadinya mau di Indonesia, cuma kan posisinya nggak mungkin karena dia tuh butuh kayak dokumen-dokumen Lebih asli ribet. dari Ceko. Lebih ribet ya. Ya complicated, jadinya ya udah nggak apa-apa nikah di sini aja gitu. Nah, kemudian apa yang memutuskan kok pindah ke Ceko? Karena suami dapat pekerjaan di sini atau gimana? Enggak sih, karena kita berdua, maksudnya kita berdua ya sama-sama kerja kan pas di Australia, terus kita tuh nggak, there is no way buat kita buat bikin permanent resident. Oke. Karena kita sama-sama imigran kan. Oke. Jadi terus kan jadi kita mikir gimana mau every year itu kita mikir buat extend visa or not kayak gitu terus Kak, you know, it's tiring kan. Tapi tidak ada kepastian ya, kayak di PHP-in gitu ya. Iya, jadinya ya udah pilihannya 2, mau tinggal di Indo apa tinggal di sini gitu doang. Kalau kamu waktu itu pengennya di mana? Aku mah terserah, cuma kalau aku tergantung suamiku gimana. Kalau aku pengen di Indo, aku bisa tinggal di Indo. Tapi kalau dianya nggak betah, nggak nyaman, ya kan susah. Kalau aku kan lebih udah fleksibel. Iya. Dan aku udah pernah tinggal di Australia, udah pernah jauh dari keluarga. Jadinya it's not a big thing gitu mau dan tinggal apalagi di sini seperti juga. yang kakak bilang kan, zaman sekarang kan semuanya gampang. Canggih, iya. Nggak kayak dulu mau video call sama orang tua, walaupun jauh bisa kayaknya deket gitu loh. Nggak terasa kalau kita itu jauh. Iya kan? Ya dulu aku di Australia kan masih pakai itu BlackBerry. Jadi jadi lewat pin-pinan, iya ampun. ping. Sedih banget itu, nggak ada Google Maps. Kalau nyasar mah nyasar aja. Ya. Tapi kan Perth nggak segitu gedenya kan. Perth nggak gede, cuma kalau aku orang baru, orang dari desa, it's kind of big. Iya. Jadi ya gitu kan. Sekarang di Ceko sudah berapa tahun? 4? Belum lah, aku kesini 2018. Oh, berarti jadi 3 tahun. hampir 3 tahun. 3 Nanti tahun. Agustus. 3 Nyaman tahun. dengan Ceko. I like it here. It's beautiful, right? It is. It's different than Australia. Di sana tuh lebih kayak modern, ya. Di sini tuh old, kayak old town. Kalau kakak sih cuma satu aja, andekan mereka bicaranya bahasa Inggris lebih enak tuh. It will be perfect. Jadi lebih gampang maksudnya ya buat kita berkomunikasi. Iya, tapi bahasa kan bisa belajar. Yes, kakak stop belajar ketika pandemik. Dan keduanya karena kakak udah mulai punya kesibukan, kita kalau udah kesibukan kerja dan semua itu mau belajar bahasa yang intensif tuh agak susah. Emang itu alasan. Kakak kayaknya bakal balik lagi. I know, excuses. Makanya kakak bicara sama kamu, lihat kamu bisa kerja, kemudian ngambil pendidikan lagi, so I can do my Lufin Chesky course again. Harus bisa. You will make a time. Jadi apa yang kamu mau sampaikan ke teman-teman diaspora dan sahabat celoteh? Kalau walaupun kita sudah kerja, pendidikan itu nggak pernah sia-sia. Apa yang mau kamu? Bagaimana untuk supaya termotivasi untuk sekolah lagi, ambil pendidikan lagi dan terus belajar? Ya itu masing-masing orang sih Kak. Gimana kalau aku mah
Ya, who knows, kayak kita tuh nggak pernah tahu ya di depan tuh kayak apa. Jadi kalau kita mau coba belajar lagi, terus who knows di depan kita dapat better job, kan kita nggak pernah tahu. Jadi kalau mau belajar ya belajar aja, nggak usah mikirin antar kepake enggak, ya nggak tahu. We never know what is the future is. Dan kamu bakal lanjutin kalau misalnya udah dapet sastra sarjana 1 sastra Inggris, kira-kira mau dilanjutkan di sini S2-nya atau apanya? I don't know. You'll never know. I never know nothing. Let it I know flow. nothing. Let it flow. Iya, You don't plan your life, but let it flow ya. Iya, kalau di plan mah mau ketemu besok mah nggak bakal ketemu. Kalau Jadi di plan mending maunya langsung. jadi Einstein ya. Jadinya ya let it flow aja sih. Cuma Kakak maunya sih jadi astronot, tapi jadi jatuhnya astronot. sini, iya kan? Kalau di plan, iya kan? Iyalah, kita nggak pernah tahu. It's a surprise. Wow, thank you deh buat waktunya. Sama-sama, thank you Dan juga. terus belajar. Iya. Dan cerita kamu menginspirasi kita untuk tetap belajar. Dan Iyalah. belajar itu tidak hanya di bangku sekolah. Enggak Kita sih. bisa belajar dalam kehidupan. Iya, pengalaman tuh penting juga. Pengalaman juga penting, kayak kebakaran rumah Ya itu Allah. penting. Iya, bahaya. supaya kalau apa itu ngecharge laptop, ayo Iya, hati-hati, iya, sejak jangan itu, dibiarin. Benar. Sejak itu keluar rumah tuh selalu electricity Cabutin semua. dicabutin, lampu, kompor cek, double check, who knows. Nah, itu semua belajar dari pengalaman. Iya betul. Oke pemilik sahabat celoteh, terima kasih dan ciao. Nasle dan Dan sepeda ada.